selamat siang semuanya anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi bersama Ibu Elsie pagi hari ini di video pembelajaran Ibu untuk muatan pembelajaran PKN. Nah, anak kelas 4 bagaimana untuk siang hari ini? Apakah tetap semangat untuk belajar? Harapan Ibu semoga anak-anak kelas 4 tetap semangat di rumah untuk melaksanakan tugas kalian ya, untuk menyelesaikan kewajiban kalian ya. Nah, anak kelas 4 coba perhatikan, kemarin kita sudah membahas ya, Ibu sudah memberikan slide apa akibat jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita dalam pelestarian lingkungan ya. Di slide-slide kemarin Ibu sudah jelaskan sedikit, meskipun Ibu tidak menjelaskan secara lisan, tetapi kalian bisa membaca. Nah, hari ini Ibu menegaskan sedikit bahwa kita sebagai warga negara itu ya, kalian itu termasuk warga negara, itu mempunyai hak dan kewajiban terhadap lingkungan, apalagi terhadap pelestarian lingkungan. Nah, Ibu bertahu bahwa lakukan kewajiban kita dulu untuk mendapatkan hak. Nah, apa hak kita terhadap lingkungan? Misalnya mendapatkan udara bersih. Nah, kemudian kewajiban kita pasti ada supaya kita mendapatkan udara yang bersih. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan kita tetap sehat, tetap aman? Nah, kalau lingkungan sekitar kita ya aman, bersih dan sebagainya, tentunya udara yang kita hirup itu sehat. Nah, itu contohnya ya. Jadi kewajiban kita adalah mengurangi polusi udara yang menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor misalnya. Kemudian setelah melakukan penebangan pohon, tentunya kita melakukan penanaman pohon kembali supaya hutan kita tetap terlindung ya. Kalian sudah tahu bahwa hutan itu merupakan paru-paru dunia. Kenapa dikatakan paru-paru dunia? Karena kita dengan tumbuhan itu bisa bertukar oksigen. Kita bisa menghirup udara segar dari tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana kalau lingkungan sekitar kita itu gundul? Apa yang harusnya kita hirup? Ya, sama di daerah perkotaan. Di situ polusinya sangat tidak enak. Karena apa? Ada banyak polusi udara. Nah, itu ya yang Ibu sampaikan tentang kewajiban terhadap pelestarian lingkungan. Coba perhatikan di halaman 90 buku kalian. Di situ ada tabel ya, kewajiban melestarikan sumber daya alam, kemudian contoh kelalaian terhadap kewajiban, kemudian akibat yang disebabkan jika kita lalai dalam hal tersebut terhadap sumber daya alam. Tentunya ada akibat terhadap sumber daya alam, kemudian ada akibat terhadap orang lain. Nah, coba perhatikan, ada contoh di situ nomor 1, misalnya adalah menjaga kebersihan sungai. Nah, kewajiban kita adalah menjaga kebersihan sungai supaya apa? Ya, lingkungan sekitar kita itu tetap terjaga, tidak ada terjadinya banjir, sungai tidak tersumbat dan sebagainya. Nah, coba perhatikan di sini contoh kelalaian yang sering terjadi terhadap kewajiban tersebut adalah kadang masyarakat di sekitaran sungai, yang tinggal di sekitaran sungai itu membuang sampah dan limbah di sungai. Nah, apa akibat jika kelalaian ini terjadi? Yang pertama adalah terhadap sumber daya alam. Nah, tentunya air akan menjadi kotor sehingga tidak bisa dimanfaatkan ya. Nah, ikan-ikan banyak yang mati. Jadi kita tidak memperoleh apa yang kita harapkan dari sumber daya alam tersebut. Nah, kemudian terhadap orang lain, apa akibat dari kelalaian tersebut? Nah, sungai meluap pada musim hujan, masyarakat di sekitar sungai kebanjiran. Oke, Ibu juga sudah sampaikan kemarin bahwa jika kita tidak melakukan kewajiban kita terhadap pelestarian lingkungan, itu bisa merugikan diri sendiri, kemudian kadang merugikan orang lain. Nah, sama di sini, ketika kamu membuang sampah sembarangan, bukan hanya diri kamu yang kamu rugikan, tetapi juga merugikan orang lain yang ada di sekitar kalian. Karena membuang sampah sembarangan itu, misalnya membuang sampah ke sungai, itu membuat saluran air tersumbat. Jika terjadi hujan deras, maka air akan meluap dan akan terjadi banjir. Nah, misalnya penebangan pohon, kelalaian terhadap penebangan pohon secara liar, apa yang diakibatkan? Hutan menjadi gundul, kemudian akan cepat untuk mengakibatkan tanah longsor. Jadi bukan cuma kamu yang merasakan, kamu tidak mendapatkan hak, tetapi orang lain juga. Nah, seperti itu ya. Jadi
Anak-anak kelas 4, mari jangan lalai dalam melaksanakan kewajiban kita terhadap pelestarian lingkungan. Nah, sama di lingkungan rumah, mungkin tugas kamu setiap hari itu adalah membuang sampah. Jika kamu lalai untuk melakukan hal tersebut, siapa yang dirugikan? Tentu semua orang yang ada di dalam rumah itu bisa menghirup udara tidak segar yang disebabkan oleh sampah. Nah, seperti itu ya. Oke, kemarin kalian sudah menjawab juga pertanyaan yang ada di halaman 91. Ibu suruh membaca teks yang ada tentang sampah dan banjir. Tentunya sampah itu tidak luput dari banjir. Karena apa? Itu akibat kelalaian atau ulah manusia ya. Tidak mungkin itu sampah berjalan sendiri ke sungai, tidak mungkin, ya kan? Tapi itu ulah manusia. Manusia membuang sampahnya ke sungai. Nah, yang disebabkan di situ adalah bisa terjadi banjir. Nah, sama seperti yang di buku kalian. Kemarin yang ditanyakan di sini adalah bagaimana tanggapanmu terhadap bacaan di atas. Ibu menyuruh kalian ini berdasarkan teks yang ada ya. Sampai sekarang masih ada yang belum mengumpulkan tugasnya ya. Masih beberapa orang, masih sebagian kecil yang mengumpulkan tugasnya. Jadi ibu hari ini rencananya mau membahas, tapi belum ibu akan bahas karena apa? Kalian belum mengumpulkan semuanya. Jadi yang belum mengumpulkan tugasnya kemarin tolong dikumpulkan untuk hari ini. Oke? Itu saja yang ibu sampaikan untuk pagi hari ini untuk muatan pembelajaran PKN. Semoga kita sebagai warga masyarakat tetap melaksanakan kewajiban kita untuk pelestarian lingkungan dan kita mendapatkan hak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, itu saja. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Ibu tidak memberikan tugas, tetapi yang belum mengumpulkan tugasnya tolong dikumpulkan untuk hari ini. Selamat siang, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.